Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke teman-teman, kali ini materi kita adalah listrik statis. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang pernah melakukan permainan ini nih? Saat kamu menggosokkan sisir atau penggaris ke rambut, kemudian penggaris itu kamu dekatkan ke potongan kertas, ternyata kertasnya jadi nempel nih ke penggaris. Nah, ini adalah salah satu fenomena listrik statis. Apa sih sebenarnya listrik statis? Jadi, listrik statis adalah fenomena kelistrikan yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan muatan listrik. Nah, tapi sebelum kita lanjut ngomongin listrik statis, kita kenalan dulu sama yang satu ini ya. Apa sih bagian paling kecil dari sebuah benda? Nah, bagian terkecil dari sebuah benda adalah atom. Bisa lihat dari gambar yang ada di sini ya. Ini namanya atom nih. Tersusun dari inti atom yang ada di tengah-tengah itu. Nah, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Kemudian, inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang berada pada kulit-kulitnya. Oke, jadi proton adalah muatan positif, neutron adalah netral, sementara elektron adalah muatan negatif ya. Jadi kalau lihat dari gambar ini, yang di tengah-tengah adalah inti atom, yaitu positif atau proton dan neutron, kemudian di sekelilingnya namanya elektron atau muatan negatif. Nah, setiap benda itu netral loh. Maksudnya gini, setiap benda memiliki jumlah muatan positif atau proton yang tepat sama dengan jumlah muatan negatifnya atau elektron. Jadi, saling menetralkan. Kalau lihat dari gambar di sini, ya, inti atom di sini terdiri dari proton yang berjumlah 3. Jadi, ada 3 positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang jumlahnya ada 3 juga, 1, 2, dan 3. Karenanya benda ini jadi netral, ada 3 positif dan 3 negatif. Tapi benda netral ini dapat diberi muatan. Nah, listrik dapat diberikan pada benda netral dengan cara menggosok. Dengan cara inilah elektron bisa pindah. Ingat ya, yang pindah adalah elektronnya. Kenapa yang pindah adalah elektronnya? Karena elektronlah yang berada pada kulit atau berada pada posisi paling luar. Sementara proton ini berada di tengah-tengah atau inti. Jadi dia nggak bisa kemana-mana nih. Dia bisanya diam di tempat. Yang bisa keluar masuk adalah elektron. Proses perpindahan muatan dari gambar yang ada di samping. Nah, kita cek ya. Jadi setelah penggaris digosok ke kain wol, nah, elektron ini akan pindah dari wol ke penggaris. Sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron dan wol menjadi bermuatan positif karena kekurangan elektron. Nah, kemudian karena penggaris ini bermuatan negatif inilah ketika didekatkan dengan kertas, kertasnya jadi tertarik dan menempel pada penggaris. Oke, jadi seperti ini ya proses perpindahan muatan. Nah, pada benda yang lain, misalkan benda kaca digosok dengan kain sutra, maka muatan listrik yang dihasilkan oleh kaca adalah positif. Jadi kaca jadi positif, sementara kain sutra sudah pasti jadi lawannya yaitu negatif ya. Ketika ebonit digosokkan dengan kain wol, maka ebonitnya jadi negatif. Nah, kain wol kebalikannya jadi positif. Sisir atau penggaris, nah ini juga, atau balon misalkan, ketika digosokkan ke rambut, maka sisir atau penggaris atau balon akan jadi negatif, sementara rambut jadi positif. Plastik ketika digosokkan ke kain wol atau penggaris tadi ke kain wol juga sama ya. Plastiknya jadi negatif, kain wol jadi positif. Jadi di sini hampir semua benda, nih benda yang di sini hampir semua benda ketika digosok jadi negatif kecuali si kaca. Ya, kaca digosok ke kain sutra, kacanya jadi positif. Jadi cuma dia nih yang jadi positif.
si bendanya. Sementara bahan penggosoknya nanti jadi lawannya si benda. Oke? Sekarang kita coba yuk latihannya. Seorang siswa menggosok-gosokkan plastik pada rambut. Ternyata plastik bermuatan listrik. Proses pemuatan yang benar adalah, jadi ini kayak yang tadi ya, kan kita udah bahas tentang proses pemindahan muatan. Nah, jadi perpindahannya jadi seperti apa? Tadi di slide sebelumnya, ketika plastik digosokkan ke rambut, maka plastik jadi negatif. Jadi di sini muatannya adalah negatif. Jadi yang A sama D udah pasti salah ya, karena dia harusnya negatif. Kemudian kedua, kenapa dia negatif? Itu udah pasti karena kebanyakan elektronnya atau kelebihan elektronnya. Maka si plastik sudah pasti menerima elektron. Jadi ketika digosokkan ke rambut, elektron akan pindah dari rambut ke plastik. Sehingga plastik jadi menerima elektron, sementara rambut melepaskan elektron. Akibatnya plastik muatannya jadi negatif. Jadi jawabannya yang B. Easy ya. Nah, sekarang kita ke sifat muatan listrik. Jadi, pada muatan listrik sifatnya ada yang tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini terjadi saat benda bermuatan berlawanan jenis yang didekatkan. Jadi, kalau ada yang berlawanan jenis, bendanya, yaitu misal satu positif, satu negatif, didekatkan akan terjadi tarik-menarik. Nah, tolak-menolak sebaliknya, kalau benda bermuatannya bermuatan sejenis, ya, atau sama muatannya, maka akan terjadi tolak-menolak. Ini gampang banget ya, karena waktu SD secara dasar kamu sudah belajar. Nah, ini konsepnya mirip seperti magnet. Nah, sekarang kita coba yuk. Perhatikan sederetan benda-benda bermuatan listrik berikut. Diketahui benda Q bermuatan listrik positif. Benda P ditolak oleh benda Q. Benda Q ditarik oleh benda R ditolak oleh benda S, dan benda S ditarik benda T. Manakah pernyataan muatan listrik berikut yang benar? Jadi tadi konsepnya adalah tolak-menolak apabila muatannya sejenis, kemudian bila muatannya berlawanan jenis akan terjadi tarik-menarik. Nah diketahui di soal yang pertama Q-nya positif, jadi sekarang kita tandain Q positif. Kemudian benda P ditolak Q. Nih P ditolak sama Q. Artinya kenapa ditolak? Berarti dia sejenis. Maka ini sudah pasti juga sama, yaitu positif. Gampang ya. Terus berikutnya benda Q ditarik benda R. Q ditarik oleh benda R. Nah, tarik menarik tadi berlawanan jenis. Jadi kalau ini positif, maka R pasti negatif. Selanjutnya benda R ditolak benda S. R ditolak benda S, berarti dia sejenis, sama-sama negatif. Dan benda S ditarik benda T. S ditarik benda T berarti berlawanan jenis, maka T adalah positif. Sekarang kita tinggal cari pilihannya mana yang betul ya. P dan R negatif. P sama R, salah ya, P-nya harusnya positif. B, P dan R positif. P sama R, bukan. R dan S negatif, R sama S negatif. Nah, betul. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya ini ya. Yang penting konsepnya kamu ingat, tolak-menolak sejenis, tarik-menarik berlawanan jenis. Sekarang kita lanjut ke hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini menyatakan bahwa besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda yang bermuatan. Nah, kalau ditulis dalam persamaan matematis jadi kayak gini nih ya. Jadi gaya Coulombnya adalah K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. K adalah konstanta. Konstanta ini adalah suatu ketetapan. Jadi besarnya atau angkanya sudah ditetapkan, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat ya. Q1 dan Q2 ini adalah muatan pada benda 1 maupun benda 2 dengan satuan Coulomb atau ditulis C saja boleh.
Dan R adalah jarak kedua benda dengan satuannya meter. Ya, jadi nanti kalau kamu dapat soal ternyata satuannya misalkan di sini cm, berarti harus dirubah ke meter. Atau di sini satuannya misalkan milikolom, berarti harus dirubah ke kolom. Gitu ya. Nah, sekarang yuk kita cobain di soal berikut. 2 muatan listrik masing-masing 6 kolom dan 2 kolom. Jarak antara kedua muatan adalah 3 meter. Besar gaya tolak menolaknya. Oke, diinformasikan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini di rumus yang tadi ya. F adalah K kali Q 1 kali Q2 per R kuadrat. Ngomong-ngomong, ini biasanya bisa dikasih kepanjangan untuk menghafalnya nih, untuk memudahkan kamu menghafal. Jadi misalkan F sama dengan kakiku robek-robek, boleh kakiku robek-robek gitu ya, kakiku remuk-remuk, kakiku retak-retak. Nah, itu biasa boleh tuh ya. Jadi untuk memudahkan mengingat rumus hukum kolom atau gaya kolom, kita masukin angkanya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q1 6, Q2 nya 2, kemudian R-nya 3. Ini satuannya alhamdulillah sudah, jadi kita nggak perlu rubah-rubah ke konversi yang lain. Jadi ini dikuadratkan 3 kuadrat. Nah, 9 3 kuadrat kan 9. Berarti 9 di sini sama 9 di sini sama 3 kuadrat, boleh dicoret ya karena sama. Jadi tinggal 6 kali 2 12 kali 10 pangkat 9 Newton. Jadi jawabannya yang C. Easy ya, gampang ya. Ini masih gampang. Oke, nanti kita akan coba di pembahasan atau di latihan soal. Nah, di situ akan kita kupas lebih dalam soal-soal di listrik statis. Oke, teman-teman, kita sampai di sini dulu. Betapa banyak orang belajar yang bertambah pintar, tapi lupa bagaimana seharusnya beretika. Semoga saat kamu belajar akan sebuah materi, kamu juga ikut belajar untuk bertumbuh baik. Semangat pintar, semangat semakin baik. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.